Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, kembali lagi bersama Pak Yuda di Mapel TIK kelas 7. Baik teman-teman semua, di video ini pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan bagaimana caranya kita mengatur format pengetikan di aplikasi Microsoft Word agar teks yang kita ketikkan tersebut bisa rapih dan enak dilihat ya teman-teman. Oke, mungkin teman-teman semua sudah pernah atau mungkin sudah sering menggunakan aplikasi Microsoft Word untuk mengetikkan tugas-tugas sekolah teman-teman semua ya. Nah, di sini pada kesempatan kali ini Bapak akan mencoba menjelaskan bagaimana agar kita bisa mengatur format pengetikan tersebut agar menjadi rapih ya teman-teman semua. Nah, di sini ceritanya Bapak sudah mengetikkan sebuah teks ya teman-teman ya. Bapak ambil dari artikel di koran digital ya atau media digital ya teman-teman ya. Di sini teksnya ini judulnya ingin belajar di rumah lebih optimal. Ini 6 tips bagi siswa. Lalu di bawahnya ini isi dari teks tersebut ya teman-teman. Nah, di sini yang Bapak blok ini isi teksnya. Nah, sampai sini ya teman-teman. Lalu setelah Bapak ketik teks ini, kan kalau kita lihat di sini teksnya belum begitu rapih ya teman-teman ya. Masih agak berantakan. Nah, di sini akan Bapak coba rapihkan dengan format pengetikan yang sudah Bapak buat. Nah, di sini di format pengetikan ini di bawah teksnya ini ada penjelasan dari format pengetikan yang harus kita atur ya teman-teman. Di sini ada 6 nomor ya. Oke, langsung saja dari yang pertama. Yang pertama itu kita diminta untuk mengatur margin kertas terlebih dahulu menjadi dengan ukuran atas, bawah, kanan, dan kiri itu sama ukurannya 2 cm. Nah, margin kertas itu maksudnya adalah kita disuruh mengatur batasan kertas dari halaman ini ya teman-teman ya, halaman di Microsoft Word ini. Nah, di margin itu bisa kita lihat melalui apabila di sini ada space kosong. Nah, di sini ada space kosong di atas, di kiri, dan di kanan, lalu di bawah juga ada. Nah, ini namanya margin ya teman-teman, margin dari teks atau halaman di Microsoft Word ini. Nah, gimana cara mengatur margin tersebut? Yang pertama, kita klik menu page layout yang ada di atas. Lalu kita klik tombol margin. Nah, ini ya teman-teman, margin. Lalu kita klik tombol custom margin. Nah, nanti muncul kotak seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini di dalam kotak ini ada tulisan top, left, bottom, right. Nah, top ini untuk margin atas, bottom ini margin bawah, left kiri, right kanan. Nah, tadi diminta ukurannya 2 cm semua ya teman-teman. Nanti kita tinggal ketikkan saja 2 spasi cm. Nah, seperti ini. Pakai spasi ya teman-teman ya, antara 2 dan cm ya. 2 spasi cm. Yang left dan right juga sama. Jadi semuanya 2 cm. Nah, kalau sudah ini sudah kita masukkan ukurannya, ukuran marginnya, kita klik tombol OK. Nah, ini marginnya sudah berubah ya teman-teman ya, dengan ukuran 2 cm semuanya. Oke, kita rapikan dulu sedikit, ketikkan teksnya. Nah, setelah itu, setelah mengatur margin, yang kedua di sini kita diminta untuk mengatur jenis kertas menjadi A4. Nah, caranya masih sama di menu page layout. Nah, yang ini ya teman-teman, yang di atas kita ke tombol size. Nah, ini ya teman-teman, page size. Nah, ini kita klik, lalu kita cari ukuran kertas A4. Nah, yang ini ya teman-teman ya, A4 210 kali 297. Nah, ini kita klik. Nah, itu sudah ukuran kertasnya sudah berubah menjadi A4.
Lalu setelah itu yang ketiga, di sini kita diminta untuk mengatur judul teks berada pada posisi tengah dan ditebalkan teks judulnya. Nah, ini berarti teks judul ini kita atur di tengah teks, di tengah halaman. Nah, gimana cara mengaturnya? Pertama kita blok dulu ya, teman-teman, judulnya kita blok seperti ini. Cara memblok itu, bagi yang belum tahu, kita klik dulu di samping kiri dari teks judulnya ini. Nah, di sini di sebelah ingin ini, sebelah kirinya. Lalu kita klik mouse kita tahan, kita klik kiri, kita tahan, lalu kita tarik ke arah kanan ya, sampai teksnya ini tersorot semua. Nah, jadi warnanya di blok seperti ini ya, seperti itu. Nah, setelah kita blok, kita ke menu home. Lalu di menu home ini kita cari namanya tombol center atau rata tengah. Nah, tombol center atau rata tengah ini ada di bagian paragraf ya ini teman-teman ya. Nah, di atasnya itu ada semacam icon, semacam tombol dengan icon garis-garis ya. Nah, kita cari tombol center. Nah, yang ini ya teman-teman ya, yang Bapak tunjukkan dengan mouse. Nah, ini center. Nah, ini kita klik. Nah, teks judul sudah berada di tengah. Setelah di posisinya di tengah, kita disuruh menebalkan teks judul. Nah, teks judulnya masih dalam keadaan di blok atau disorot seperti ini. Lalu masih di menu home ya teman-teman, di menu home dan di bagian font kita cari tombol bold. Nah, dia ikonnya itu huruf B tebal ya. Nah, ini ya teman-teman yang Bapak tunjukkan dengan mouse. Nah, ini kita klik. Nah, sudah tebal ya judulnya. Jadi judulnya sudah di tengah dan tebal teksnya. Oke, setelah itu yang keempat, kita disuruh mengatur jenis font menjadi Arial dengan size atau ukuran 12. Nah, untuk mengatur jenis font itu, pertama kita harus blok dulu semua teksnya, mulai dari judul, isi teksnya sampai sini ya teman-teman ya. Nah, kita blok. Setelah kita blok, kita menuju masih ke menu home ya, menu home. Lalu di bagian font ini ada tulisan Calibri dan di sampingnya ada tulisan angka 11 ya. Nah, Calibri ini adalah jenis huruf dan 11 ukurannya. Nah, Calibri ini kita ganti menjadi, tadi dimintanya Arial ya teman-teman, diminta untuk jenis hurufnya, oh ya Arial benar, atau jenis fontnya Arial. Nah, ini kita klik tanda panah yang ke bawah, lalu kita cari Arial. Nah, ini Arial ya teman-teman, Arial. Lalu ukuran hurufnya atau size nya kita ganti jadi 12. Nah, ini kita klik tanda panah ke bawah, lalu kita ganti jadi 12. Nah, seperti itu. Nah, ini udah. Lalu setelah jenis font dan ukurannya, yang kelima adalah kita diminta untuk mengatur rata paragraf menjadi rata kanan kiri atau justify. Nah, ini teksnya yang di bawah judul ini kita blok, yang di bawah judul ya teman-teman, judulnya tidak usah diblok. Lalu kita blok sampai terakhir. Nah, sini. Lalu masih di menu home, lalu kita cari tombol rata kanan kiri. Nah, ini tadi kan center yang ini ya teman-teman. Nah, rata kanan kiri itu ikonnya garis-garis dengan posisi rata teksnya itu kanan kiri itu rata ya. Nah, yang ini ya teman-teman, tombolnya tombol justify. Nah, ini kita klik. Nah, di sini teksnya sudah rata kanan dan kiri. Jadi teksnya itu di posisi sebelah kanan dan kirinya sudah rata ya teman-teman. Nah, ini rata kanannya dan kirinya juga rata seperti itu. Nah, setelah itu yang terakhir, atur jarak spasi paragraf menjadi 1,5. Nah, ini masih kita blok ya teksnya teman-teman. Boleh kita blok dari judul sampai terakhir ya. Nah, ini sampai sini. Setelah itu kita masih di menu home, Nah, di samping tombol justify ada tombol dengan icon tanda panah ke atas dan ke bawah lalu garis-garis. Nah, ini adalah tombol untuk mengatur jarak spasi paragraf.
atau tombol line and paragraph spacing ya namanya. Nah, ini kita klik. Lalu tadi diminta ukurannya 1,5 jarak spasinya. Nah, ini kita pilih 1,5. Kita klik. Nah, sudah diklik. Nah, sudah selesai ya teman-teman. Kita sudah selesai mengatur format pengetikan di Microsoft Word. Nah, bisa kita lihat di sini hasilnya setelah kita atur format pengetikannya, teksnya jadi lebih rapih. Nah, ini kita naikkan sedikit ya, yang rumpang-rumpang seperti ini yang jaraknya agak jauh, kita naikkan saja. Nah, ini jadi lebih rapih ya teman-teman, teks yang kita ketik. Jadi lebih enak untuk dilihat dan dibaca. Oke, mungkin itu saja yang bisa Bapak jelaskan. Oh ya, setelah diatur formatnya jangan lupa teman-teman untuk save ya teks yang teman-teman sudah ketik dan sudah atur formatnya agar tidak hilang. Oke, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.